dengan pelajaran tadi, ya, ada pertanyaan seperti ini. Apakah dosamu hari ini sudah dihapus atau belum? Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Mantap gitu. Dosamu udah dihapus atau belum? Sudah. Kalau sudah dihapus, masih mau mengingat lagi kan? Hari ini ketika Yesus ketemu, misalnya hari ini ketemu Yesus ya, kamu tanya sama Yesus, Yesus, dosaku dulu apa aja sih? Yesus pasti jawabannya apa? Ibrani 8 ayat 12 ya. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sebab apa? Aku menaruh belas kasihan pada mereka, terus kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa. Tidak lagi mengingat, artinya tidak lagi mengingat. Kalau ditanya Yesus, aku dosaku dulu apa? Kira-kira jawaban Yesus apa? Tidak ingat lagi. Nah, Tuhan aja nggak ingat-ingat dosa kita, tapi kita aja lebih sering mengingat dosa-dosa kita masa lalu. Dosa ini bukan berarti apa ya? Dosa ini bukan berarti pelanggaran kita. Oh, kita waktu itu mencuri atau membunuh atau itu nggak cuma itu dosa. Dosa itu hubungan lama kita dengan Tuhan, hubungan yang terpisah, ya. Dimana kita melakukan dari segala sesuatunya di luar apa yang di luar anugerah Tuhan. Itu dosa. Dan itu semua sudah tidak diingat lagi oleh Tuhan. Amin. Nah, saat ini kita hidup tidak mengingat dosa lagi itu seperti apa gitu. Ya. Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Mengerti bahwa Yesus sudah menghapus dosa secara sempurna. Dia nggak kelupaan satu dosa pun, nggak kelupaan. Ya. Dan tidak lagi hidup dalam rasa bersalah, tuduhan dan penghukuman. Kemudian apa? Memahami bahwa Allah tidak mengingat dosa kita lagi, sehingga kita hidup dalam identitas sebagai orang benar oleh karena anugerah Tuhan. Kalau kita hanya sadar, oh ya aku ini orang benar, ya kita bisa sombong. Tapi kalau kita berkata, aku ini orang benar oleh karena anugerah Tuhan, ya, jadi kebenaran kita ini karena diberikan oleh Tuhan, kita tidak akan pernah bisa sombong. Dan itulah harta kita. Amin. Ya. Nah, sekarang bayangkan ya, tiap hari, ya, bayangkan kalau kita tiap hari ada layar besar, ya kan, ada layar besar, dan itu diputar setiap hari, dan diingatkan terus menerus, ya, dan itu isinya apa? Kesalahan kita masa lalu, dosa-dosa kita, segala macam itu. Kira-kira kita bisa hidup damai loh. Bisa hidup damai loh? Nggak bisa. Sama juga. Kalau kita juga ingatkan orang lain, oh kamu dulu seperti ini loh, kamu nakal seperti ini loh, kamu melakukan kejahatan ini, apakah orang itu bisa damai? Nggak bisa. Ya. Jadi ketika kita mendoakan orang lain pun, ketika kita melayani orang lain pun, jangan sampai kita mengingatkan dia tentang dosa masa lalu dia. Tujuan kita ada apa? Membawa damai dan sejahtera, membawa keselamatan, membawa kemuliaan. Itu tujuannya Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau orang ini dipaksa terus mengingat kesalahannya, terus mengingat-ingat, ya, dia nggak akan damai sejahtera. Nah, banyak orang Kristen hari ini hidup seperti itu, gitu. Ya. Oh ya, aku tahu Tuhan sudah mengampuni aku, tapi aku kok masih merasa bersalah. Kenapa? Dia selalu mengingat dosa. Dia selalu mengingat kesalahannya, kelemahannya. Dia lihat kondisi saat ini, kok aku belum layak ya. Kondisi saat ini kok aku belum sukses ya. Kondisi saat ini kok aku belum. Dia akan selalu melihat itu dan akhirnya tidak ada damai sejahtera. Ya. Nah, ada waktu itu aku punya temen, ya, orang yang kita layani,
dia suka mabuk-mabukan. Ya. Selagi dia agak sadar ya, karena dia mabuk terus dia keras nggak sadar. Setelah agak sadar ditanya kenapa kamu mabuk? Ya karena dia bilang, karena aku merasa nggak layak. Gitu. Ya, kenapa merasa nggak layak? Karena ternyata dia pernah, saya selalu ingat bahwa dia pernah membunuh temannya, membunuh pasangannya. Bagaimana kita juga melayani orang seperti itu ya. Jadi dia merasa kok Tuhan ini, aku aja sayang sama dia gitu loh. Tapi kok dia diambil gitu loh. Ada juga seperti itu. Sama Tuhan, Tuhan aku aja sayang sama dia, kok kamu nggak sayang sama dia gitu. Dan kemarin juga kita layani juga orang yang kecewa sama Tuhan karena apa? Tuhan ambil mamahnya, karena pas selama ini dia berhidup sama mamahnya. Jadi dan dia selalu ingat terus, sehingga dia tidak pernah bebas hatinya. Dia ingatnya Tuhan jahat, dia ingatnya aku jahat, dia ingatnya aku sudah melakukan hal buruk dan aku tidak pernah dia bisa diampuni. Nah setelah kita ceritakan tentang Tuhan, apa yang bisa menerima dia enggak. Kalau temanku itu bisa terima, oh ya, nah, seperti itu. Hanya apa? Dia mulai langsung, oh ya aku nggak akan mampu lagi enggak. Aku nggak pernah melarang dia mampu. Tapi ayo mulai kami fokus pada Tuhan. Mulai pulih hidupmu. Kamu mulai sadari bahwa Tuhan mengampuni kamu tuntas. Dia nggak ingat dosamu lagi. Dan hari ini dia melayani Tuhan. Bahkan dia mengalami kesembuhan. Ya, dia seorang narkoba. Ada satu lagi seorang narkoba. Ya waktu itu ada retreat dia ikut. Ya, dia sako. Karena kalau itu dingin. Dia sako waktu itu. Ketika dia selesai sako, saya juga bilang, nanti kalau kamu rasakan, kamu sako, hari ini kamu sudah sadar bahwa Tuhan mengampuni kamu, Tuhan tidak mengingat dosamu, dan ketika kamu sako, panggil nama Tuhan, panggil nama Yesus. Hampir jam 12 malam dia cerita. Ketika dia mengalami itu, dia langsung melawan dan bangkit, Tuhan aku sudah sembuh, Yesus aku percaya. Dan sejak itu dia tidak pernah sako lagi. Makanya kita nggak ada yang tertahu. Paginya dia baru cerita. Dan ketika kita waktu itu melayani di gereja di Jogja waktu itu, ya, tahu tak dia manggil aku, Pak Sam, dia tahu nggak? Ternyata dia orang ya, aku lupa memang. Karena waktu itu dia masih mahasiswa waktu itu. Ingat nggak Pak Sam waktu itu retreat, aku sako. Oh, aku langsung. Sejak itu sampai hari ini dia tidak merasa sembuh total. Kenapa? Kesadaran diri kita itulah kekuatan Allah. Kesadaran Injil yang ada di dalam hidup kita inilah kekuatan Allah di dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Ya. Nah, nggak cuma sakit penyakit gitu loh. Kehidupan kita pun juga ketika kita fokus sama Tuhan, ngerti identitas diri kita di dalam Tuhan, itu juga akan membuat hidup kita ini pulih gitu. Yang penting apa? Nggak ingat-ingat lagi gitu masa lalu. Karena masa lalu itu kelemahan kita. Itu cara satu-satunya iblis untuk membuat kita ini lemah. Caranya iblis itu membuat, ini loh, kamu masa lalumu ini kayak gini loh, rekodmu, rapotmu, kamu mau sok-sokan baik, kamu mau sok-sokan layan di gereja. Ini iblis yang bicara tadi. Nah, mau ikut yang mana? Ya, Tuhan sudah sediakan kebenarannya, Dia sudah kasih kita identitas yang baru, mulai hidup di situ. Ya, jadi kebenarannya apa? Tanpa pengampunan, kalau kita nggak ada pengampunan, kita hidup terus di dalam perbudakan. Pengampunan sudah disediakan dan kita sudah terima. Tapi kita masih merasa belum diampuni, berarti kita masih hidup seperti di dalam perbudakan, padahal kita sudah bebas sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita salah pada orang lain dan kita nggak diampuni, kan rasanya kita masih belum beres, masih menjadi budak orang itu. Ya. Sama yang tidak bisa mengampuni juga masih merasa diperbudak juga di situ. Aku nggak bisa mengampuni dia, susah. Ya kan? Ya dia akhirnya diperbudak di situ.
Jadi ini gambaran orang yang nggak mengerti anugerah Tuhan. Hidup seperti budak, selalu ada rasa bersalah. Nah, banyak orang yang Kristen hidup seperti itu. Mereka percaya, oh ya Yesus sudah mengampuni saya, tapi merasa aku harus bayar dosaku. Aku harus cukup baik supaya Tuhan terima aku. Ya. Jadi hal ini bukan Injil, ya, tapi perbudakan dibungkus rohani. Seperti itu. Ya, jangan mau kita ada di situ lagi. Amin. Ibrani 10 ayat 1 itu. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa menyempurnakan, ya. Dia hanya bayangan saja, ya. Dia bisa menghapus dosa secara permanen, ya. Buktinya apa? Tiap tahun memberi korban, ya, memberi korban persembahan terus tiap tahun. Itu dulu bangsa Israel melakukan itu terus. Ada korban sampai sekarang. Bangsa Israel yang belum menerima anugerah Tuhan juga ada, ya. Tiap tahun memberikan korban, tiap tahun memberikan korban, ya. Supaya apa? Supaya diampuni, supaya diselamatkan, untuk menghapus dosa. Dan itu tidak pernah bisa permanen, tidak bisa sempurna. Ya. Ibrani 10 ayat 2-nya. Ibrani 10 ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita sudah terima pengampunan, ya, dosa ini sudah dihapus, ya, dosa ini sudah dihapus. Dampaknya apa lagi? Tidak lagi sadar akan dosa. Jadi kalau dosa sudah dihapus, ya kita nggak sadar lagi tentang oh kita pernah dosa, enggak lagi, ya. Atau dosa itu masih ada, enggak, udah dihapus kok. Ya. Kalau kita punya hutang, hutangnya sudah dihapus, kita masih bayar hutang nggak? Enggak. Ya. Tidak hidup dalam rasa bersalah terus menerus. Amin. Amin. Ya, jangan mau hidup dalam rasa bersalah terus menerus. Kemudian ayat 14 ya Mas. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Jadi pengorbanan Yesus itu sempurna. Ya, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Tidak sementara atau kamu nanti berbuat lagi dua dosa lagi harus selamat lagi, enggak. Tapi selama-lamanya. Bukan sementara atau sampai kamu jatuh lagi ya, enggak. Ya kan? Tetapi sempurna dan selama-lamanya. Itu pengorbanan Yesus. Kemudian Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Jadi aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan tidak lagi mengingat dosaku. Amin. Perhatikan, bukan kadang-kadang lupa, enggak ya. Tapi tidak ingat lagi. Tuhan tidak ingat lagi. Seperti itu. Dan Roma 4 ayat 8. Roma 4 ayat 8. Berbahagialah manusia
yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan, nggak dicatat kesalahannya oleh Tuhan. Amin. Ya, nggak ditunggu. Oh, dia salah itu, aku nanti menghukum dia, nggak ditunggu-tunggu seperti itu, enggak. Ya. Jadi Tuhan tidak mencatat dosa kita untuk menghukum kita, enggak. Amin. Ya, kemudian Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Allah di pihak siapa? Kita Di pihakku, pihak kita. Tidak ada yang bisa lawan. Jika Allah di pihak kita, walaupun kita jatuh, walaupun kita pernah gagal, Tuhan tetap di pihak kita. Amin. Amin. Jadi Allah tidak punya dosa lagi, ya. Dia tidak akan punya dosa lagi, dia janjinya dia seperti itu. Allah tidak memperhitungkan dan mencatat dosa kita lagi, dan Allah selalu di pihak kita. Siapa yang mau? Kabar baik? Ya. Contohnya Abraham. Contohnya si Abraham. Abraham pernah berbohong sama raja, sama Abimelek. Ya, pernah berbohong. Ya, ditanya ini istrimu, karena ini cantik tuh. Kalau dia Abraham berpikir kalau aku berkata ini istrimu, istriku, aku bisa dibunuh. Dia bilang oh ini bukan istriku. Ya, Abimelek nggak tahu. Ya, secara moral Abraham memang salah, tetapi apa? Tuhan tetap berpihak pada Abraham. Kenapa? Karena apa? Karena Abraham punya hubungan perjanjian dengan Tuhan. Ya. Dan dia Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Ya. Ya. Hal ini sangat mengejutkan. Ya. Tuhan menyuruh Abraham melakukan ini. Abraham, kamu doakan Abimelek. Lihat. Jadi Tuhan tidak menunggu Abraham ini baik dulu, saleh dulu enggak, baru dia melayani. Tapi karena dia punya hubungan baik dengan Abraham dan dia ngerti dan Tuhan tidak pernah melihat performa Tuhan, Abraham tidak pernah melihat perbuatan Abraham, ya. Tapi berdasarkan apa? Perjanjian dan anugerah Tuhan pada Abraham. Doakan Abimelek. Amin. Ya. Jadi ketika kita melayani pun jangan kita tertutup aku pasal aku belum layak, aku baru bertobat, atau aku masih melakukan dosa itu misalnya. Layani Tuhan aja. Tuhan itu berhubungan dengan kita dasarnya adalah perjanjian, bukan emosi. Ya. Kalau emosi ya kita akan dimarah-marah terus. Tapi karena perjanjian kasih itu, ya, dia tidak lihat prestasi kita, walaupun prestasi itu penting, baik, ya. Dan tapi Tuhan melihat hubungan kita dengan Dia itu. Ya. Nah, jadi keselamatan adalah anugerah, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik. Kita diterima dalam Kristus. Kita diterima, tidak cuma diterima tok, bukan kita dianggurin, tidak. Kita diterima itu kita dikasihi, kita dibenarkan. Ya. Kita diterima, artinya apa? Kita masuk di dalam kehidupan Kristus, di dalam kehidupan Allah. Kita mengalami kasihnya, ya, dan kita dibenarkan, artinya dibenarkan, hidup kita dibenahi, dijadikan orang yang benar, gitu. Dan kebenaran kita ini akan dimunculkan sehingga orang akan melihat perbuatan-perbuatan kita ini benar. Amin. Ya, itu urutannya seperti itu. Jadi mulai jangan punya pola pikir yang seperti itu lagi. Nah, dulu aku harus membayar dosa dulu. Tuhan masih mengingat kesalahanku, aku nggak layak. Tapi mulai berpikir di balik pemikiran kita, Yesus sudah membayar semuanya. Tuhan tidak mengingat dosaku lagi. Aku dibenarkan oleh anugerah. Amin. Ya. Nah, bagaimana cara penerapannya? Ya, berhenti menghukum diri kita sendiri. Jika Tuhan sudah mengampuni, jangan terus kita menghukum diri kita sendiri. Oh, Tuhan saja sudah mengampuni. Ya kan? Tolak tuduhan. Kalau ada tuduhan-tuduhan, oh kamu masih gini, kamu dulu seperti ini, tolak. Ya, ketika kita berkata kamu gagal, kamu nggak layak, jawab dengan firman Tuhan.
aku sudah diampuni, aku sudah benar dengan Kristus. Amin. Ya, kemudian hidup dalam identitas yang baru, bukan sebagai pendosa, tetapi sebagai orang benar. Oh ya, aku dulu berbuat dosa, memang kondisiku aku orang berdosa. Tapi hari ini aku sebagai orang benar, aku mau belajar hidup dengan kebenaran itu. Kemudian apa? Mengampuni orang lain. Jika Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi, ya kita juga jangan mengingat dosa orang lain juga, gitu loh. Amin. Ampuni saat itu juga. Gitu. Jadi ketika kita bergaul dengan orang lain siapapun itu, kita sudah siap pengampunan. Gitu. Karena apa? Aku sudah diampuni Tuhan, sehingga pengampunan itu, kasih itu melimpah dalam hidupku. Jadi ketika ada orang bersalah pada aku sudah mengampuni dia. Gitu. Jadi pelakunya seperti itu. Amin. Jadi kita tidak pernah tertolak orang sedikit pun, tapi kita selalu menerima orang lain, walaupun dia melakukan sesuatu yang jahat sama kita. Kesimpulannya, ya, dalam perjanjian lama dosa kita diingat terus karena ada hukum Taurat. Dalam perjanjian baru dosa dihapus dan tidak diingat lagi. Amin. Kabar baik. Baik. Amin.